saban hari si Fani nulis pembunuhan. Ada masalah apa sih nih anak? Fani, sayangku, mau nanya dong. Fani. Cintaku sejak. Tanya dong tentang pembunuhan si Ranem itu gimana? Coba ceritain. Ranem tuh jadi dibunuh sama segerombolan orang. Rame banget dong. Iya, Aku belum nyebutin jumlahnya. Terus 5 atau 6 orang dengan Banyak pelaku berarti. utamanya SG namanya. kenapa disingkat SG? Ya waktu itu kan gue ngambil ini kan cerita lama, gue ngambil sumbernya dari detektif romantika. Jadi ya waktu itu kasusnya masih berjalan, makanya ini masih disebut pakai inisial. Oh, ini tuh cerita lama. Iya, Oh. dari majalah lama. Oke, terus Ya udah dia dibunuh. Lu nggak tahu Ranem tuh siapa? enggak? Dari tadi gue ngomong tuh nggak tahu Ranem siapa. Kan makanya gue nanya ini. Gimana coba? Udah dijelasin panjang lebar, ternyata nggak tahu kan Ranem siapa? Ranem itu pekerja seks di lokalisasi Sunan Kuning pas zaman 1970-an. Semarang ya berarti? Iya, Semarang. Dia tuh dibunuh karena dia tuh nolak ajakan dari pelakunya yang SG tadi. Suka-suka Karena pelakunya nggak terima, terus pelakunya ngajakin teman-temannya buat ngebunuh Oh, jadi dia. udah sekongkolan. Iya. Terus itu bisa ketahuannya gimana? Ketahuannya Ranem meninggal. Hah? Jadi badannya Ranem tuh ditemuin dalam kondisi nggak ada kepalanya. Sumpah, Di serem daerah, banget. ya di daerah Kali Silayur Semarang. Nah pas ditemuin itu nggak ada kepalanya. Akhirnya karena nggak bisa mengidentifikasi itu siapa, ya udah dikuburin aja sama warga yang nemuin. Ya udah berita kematian perempuan yang tak dikenal ini tersebar ke Semarang dan terus orang-orang di lokalisasi Sunan Kuning yang tahu nih kok Ranem nggak pulang udah berhari-hari. Ya akhirnya coba ngecek gitu, apakah itu Ranem atau bukan gitu. Ya Dicek. udah, iya dicek. Iya, ya dicek, digali lagi makamnya. Nah pas dipindahin gitu makamnya? Iya, makamnya akhirnya dipindahin ke daerah Sunan Kuning. Kan tadi dikuburinnya di Ya, Silayur. Nah pas digali itu makamnya tuh badannya tuh tadinya mengarah ke utara. Tapi tiba-tiba pas dipindah, pas mau dipindah itu badannya udah ke arah selatan gitu. Hubungannya apa? Kayak ini kalau kepercayaannya di hal mistis itu seolah-olah badannya tuh mau ngasih tahu di mana keberadaan kepalanya. Kan baru badannya doang. Kepalanya kan nggak ada. Terus Ya udah terus akhirnya ketahuan nggak kepalanya? Ketahuan nggak? di warga sama polisi nyari tuh ke arah selatan gitu loh. Ke arah selatan Ngikutin bentuk badannya. Iya. Terus Ketemu ada Sumpah. kepalanya. Iya. bener itu Ranem Bener, mukanya. iya. Itu beneran Ranem. Anjir. Tapi itu mereka cara nyarinya gimana? Kayak ngikutin aja gitu dari selatan gitu. Dari maksud lo ini Ngikutin, kenapa dia iya, dibunuhnya juga? Heeh. Oh. Ya itu pertama cara nemuin badannya tuh itu ngikutin aja dari ke arah selatan. Terus yang kedua kenapa mereka bisa tahu Ranem dibunuhnya kenapa? Itu kalau dari warga mereka itu pakai jelangkung. Jadi mereka pakai jelangkung untuk cari Gimana si Ranem. caranya anjir? Nyarinya pakai jelangkung. Ya ritual jalangkung itulah. Hah? Terus akhirnya jalangkungnya ngasih tahu bahwa Ranem tuh sempat dibawa segerombolan orang keliling kota Semarang naik mobil jeep. Intinya gitu kalau info dari si jalangkung. Dikasih info mas Sementara polisi juga nyari info. Nah terus polisi tuh ketemu sama orang yang abis ngerampok. Namanya itu KTR. Yang pelaku yang KTR, jadi bawahannya si SG tadi. Ingat kan SG kan pelaku utama. Utama itu yang nggak mau itu kan. Si KTR itu dalam kondisi badannya tuh masih pakai baju yang ada darahnya. Terus dia tuh kalau ngelihat cewek tuh kayak ketakutan. Terus dia Dihantuin kali tuh dia. berkali-kali nyebut nama apa? Ranem. Iya, dan kayak nyebutin Dihantuin nama-nama dia. pelaku lainnya. Ya, gua nggak tahu dihantuin atau enggak, tapi intinya dia terganggu dengan hal itu. Terus dia nyerahin diri atau gimana? Terus akhirnya dikorek, akhirnya ngejawab si KTR itu bener si Ranem memang diajak naik jeep, terus diajak muter-muter pas sampai daerah kalau nggak salah namanya Gombel.
Hah? Oh pas iya, gue tau Gombel. ya kan. Waktu sampai daerah Gombel itu Ranem dipaksa turun sama mereka. Oh. Ranemnya nggak mau dong. Hah. Terus ya udah cekcok Ranemnya dianiaya gitu. Sampai dipenggal gitu, anjir. Tapi waktu meninggal itu waktu ditarik ke bawah meninggal itu belum dipenggal, baru terus dibawa ke mobil, badannya disilet-silet Ih, serem banget. dan dipenggal Parah akhirnya si Parah Ranem. Terus mereka ke daerah Kali Silayur dibuang gitu aja mayatnya. Jadi pas waktu kepalanya ketemu udah nih dikubur bareng sama badannya jadinya. Iyalah, ya orang kepalanya udah ketemu. Jadi kalau kata lu itu jelangkung efisien banget dan itu ngaruh bisa. Buat nyari Iya. begituan. Hah. Ya namanya kepercayaan orang ya. Berarti kalau dipakai zaman sekarang kayak nyari kucing gitu bisa kali ya? Ya nggak sih, kucing kita kan suka kabur-kaburan. Bisa nggak menurut lo? Bisa tahu, bisa aja. Zaman dulu aja bisa, sekarang juga bisa Pak. Kalau kucing katanya suruh ngomong ke kucing. Oh gitu iya, kan. oh iya benar. Udah. Oke, Udah, thank nggak you usah penjelasannya. Love you sayang. Mani, menurut kamu ini dari artikel yang kamu bikin ini udah oke belum? Yang mana? Mau nyesuaiin aja yang ramen tadi. Kan tadi udah gue jelasin, Cak. Tapi udah oke belum? Maksudnya dari secara keseluruhan udah oke belum kayak gitu? Udah ini cuma tinggal salah ketik aja tuh. Oke. Dikit. Thank you. Love you Mani. Love you sayangku.